Perkenalkan, sudah. Oke, ini sebenarnya saya akan berikan share terkait apa saja yang sudah kita lakukan dan ini sebentar. Oke, ini sebenarnya yang saya akan berikan dua slide yang saya berikan di eh, saya berikan di Korea minggu lalu di Seoul National University 2 minggu awal September ya. Minggu lalu itu terkait beberapa pendekatan-pendekatan untuk pendekatan-pendekatan statistik yang data science untuk terutama untuk nanti bentar, saya close dulu ini biar nggak sudah oke oke ya. Jadi ini sebenarnya di Seoul National University. Jadi September kemarin saya ke Seoul untuk sekitar 3 hari presentasi di Seoul National University, kemudian juga di konferensi OECD dengan eh, COSTAT, Korea Statistik. OECD itu ya Organisasi Ekonomi Negara-Negara Maju gitu ya. Kemudian juga saya sempat berkunjung ke LG em, Innovation Park di Solo. Kini saya akan coba berikan ini beberapa hal yang memang terkait dengan apa yang bisa kalian lakukan terkait dengan nanti pendekatan data yang mungkin bisa juga menjadi overview bagaimana data science itu bisa handle terkait dengan beberapa kebutuhan yang ada. Dan mostly riset yang saya lakukan di sini adalah sebenarnya basically berdasarkan dari kebutuhan. Jadi needs bukan misalkan oh kita yang basic riset gitu ya, benar-benar apa mendapatkan ide gitu tanpa nggak tahu apakah akan ada utilisasinya. Tapi mostly ini adalah terkait dengan ada kebutuhan-kebutuhan yang memang dilakukan, yang digunakan dan kebutuhan itu kemudian eh, kita selesaikan dengan beberapa pendekatan-pendekatan yang ada. Secara umum sebenarnya ini kebutuhan yang paling mendasar untuk di BPS. Kemarin ada, kalau nggak salah, kalian ada yang juga sudah magang di BPS ya, atau yang magang mungkin di pemerintahan secara umum sebenarnya. Dan ini juga tidak hanya di Indonesia, secara umum di di berbagai negara adalah bagaimana menggunakan sumber-sumber data alternatif yang kita sebut sebagai big data untuk bisa mendapatkan informasi bentuknya adalah statistik data yang nanti bisa digunakan untuk apa kebijakan. Jadi kalau kita bicara policy di pemerintahan itu data itu sebenarnya digunakan dalam siklusnya untuk perencanaan, kemudian untuk monitoring dan juga evaluasi. Jadi kalau kalian nanti bekerja di pemerintahan minggu depan yang akan kita berikan di case-case di swasta di non pemerintahan. Di pemerintahan mostly kalau misalkan di Bappenas atau di kementerian yang saat ini mungkin Komdigi misalkan itu terkait dengan AI, kemudian juga di Kementerian Pariwisata yang sebagai kerjasama, kemudian juga di beberapa kementerian lainnya ya itu memang menghasilkan data yang bisa digunakan untuk supaya jauh lebih akurat dan lebih tepat. Kalian masih banyak diskusi, oh kenapa datanya seperti ini, kemudian bagaimana kebijakan yang tepat kalau datanya tepat. Nah, untuk mendapatkan data yang ataunya akurat, kalau kita bicara data yang berkualitas itu ada dimensinya, ada dimensi kita sebut ada akurasi, kemudian ada interoperability, kemudian ada granularity, ada juga timeless dan sebagainya ya. Ada sekitar 6 dimensi dari kualitas data. Untuk mendapatkan kualitas data tentunya kita perlu melakukan banyak hal. Yang pertama adalah melakukan sensus atau survei yang baik dan itu biasanya membutuhkan waktu dan juga apa waktu dan juga cost ya. Kalian melakukan survei nanti ke lapangan itu butuh waktu yang tepat dan tidak dan harus memang representatif
Em, di dua pertemuan lalu kita udah bahas terkait dengan survei. Survei itu bagaimana caranya, kemudian sampling seperti apa. Nanti mungkin bulan tahun depan mungkin kalian sebagai bagian dari yang teman apa di prodi statistik atau prodi matematik akan diminta untuk menjadi bagian dari kegiatan sensus ekonomi di mana kalian eh, akan merasakan bagaimana apa mendapatkan atau memperoleh data dari masyarakat itu sangat menantang gitu. Nah, kemudian untuk kita bicara sensus survei, tentunya banyak hal yang menjadi tantangan karena waktu, kemudian juga kualitas data kolektornya, mitra yang melakukan pengambilan datanya, dan juga kadang-kadang tidak mau untuk merespon gitu ya. Nanti coba kalian eh, sorry, em, statistik consulting tahun lalu yang sebelumnya itu ada satu case, dua case yang di dalamnya klien meminta untuk melakukan survei. Dan itu surveinya harusnya sebenarnya random, tapi karena untuk random itu adalah sulit gitu ya, sehingga base-nya adalah purposive gitu, atau ya yang snowball biasanya gitu. Dan ini yang eh, non probabilistik ya, sehingga itu juga case-nya adalah tidak bisa merepresentatifkan secara umum populasi yang diharapkan. Dan biasanya respon rate itu adalah rendah kalau kita bicara untuk sensus survei gitu ya, terutama beberapa pertanyaan-pertanyaan sifatnya sensitif, pertanyaan-pertanyaan sifatnya mungkin lama. Oh, ada survei ekonomi nasional, Susunan Susunan ekonomi dan sosioekonomi nasional itu butuh waktu sekitar 1 sampai 2 jam untuk melakukan surveinya gitu, bertanya, sehingga butuh waktu. Maka saat ini udah banyak digunakan berbagai sumber data yang datanya ini adalah bisa kita gunakan untuk bisa memberikan informasi, memberikan apa informasi dan juga bahan bagi kebijakan di level, baik itu level kota, kemudian di level provinsi maupun di level nasional, untuk memberikan apa kebijakan yang tepat gitu ya. Nah, saat ini memang masih banyak menggunakan traditional data sources yang kemarin saya utarakan, pakai sampling dan sebagainya. Sumber datanya banyak sekali. Dan kita bicara big data, banyak datanya, ada data yang bersisnya, ada data sensor, kemudian data transaksi, kemudian data social interaction juga, ada citizen generated data. Data yang diproduksi dari kegiatan masyarakat gitu ya, dan sebagainya. Dan ini memang bisa digunakan untuk public service delivery-nya ya, kemudian juga untuk bisa support untuk inform evidence-based policy making. Nah, eh, ini kalau kita bicara data, saya kan bicara fokus big data, ini ada beberapa data yang basisnya dari tiga soal satu, mobile MPD, maksudnya sama geospasial, dan empat sama S data. Dan ini sebenarnya basisnya adalah kebutuhan. Saya mau lihat ini adalah kebutuhan. Eh, ini adalah kebutuhan. Jadi needs-nya ada. Needs-nya adalah bahwa dibutuhkan data yang baik, data yang cepat, kemudian juga akurat gitu ya. Dan ini dibutuhkan, dan butuhnya tuh banyak, nggak hanya tipe-tipe, nggak hanya misalkan kebutuhannya itu tidak hanya menghitung, em, kalau kita mungkin yang kalian pelajari banyak kan analisis gitu ya, datanya sudah tersedia, padahal yang paling penting adalah how to get obtain data gitu ya. Data dari transaksi data, dari misalkan sensor dan sebagainya. Ini sebenarnya banyak data, dan ini kita lihat kebutuhannya. Oh, ternyata butuh sesuatu yang baru, sesuatu yang lebih cepat, sesuatu yang mungkin jauh lebih akurat daripada data sebelumnya. Itu kebutuhan. Kita harus melihat kebutuhannya apa. Kemudian kita lihat sumber datanya apa yang diharapkan gitu. Kalau kita bicara data, ini adalah banyak terkait dengan mobile phone. Sebenarnya ada satu mata kuliah yang mungkin nggak ada yang tahun ini tidak diberikan, itu adalah digital data collection. Digital collection itu kita akan membahas sebenarnya empat big data sources ini sebenarnya, terkait dengan mobile phone, remote sensing, dan juga geospatial data, point address misalkan, dan juga AIS data ini dari shipping. Tapi karena tidak ada yang ambil, mungkinnya itu tidak diajarkan detail di sini. Tapi saya akan overview apa sih dari ke
keempat data sources ini. Dan harus dilihat adalah bahwa ini berasal dari kebutuhan. Apa sih kebutuhan dari klien kita? Oh, saya butuh data yang misalkan dari data yang untuk dapatkan data yang jauh lebih cepat terkait misalkan jumlah orang yang datang ke Indonesia. Kebetulan kami Indonesia itu BPS Indonesia ya memberikan capacity building kepada beberapa negara karena memang kita menjadi lead untuk pengembangan data di bidang untuk pemerintahan. Nah, kalau kita bicara mobile phone, misalkan mobile phone ini case di mana sebenarnya udah dilakukan tahun lama ya, tapi memang yang menjadi tantangan untuk MPD ini adalah terkait dengan aksesnya, gitu ya. Terkait dengan akses, kemudian terkait dengan bagaimana sustainnya supaya diakses diberikan, tapi kemudian dia akan berlanjut setiap tahun, setiap bulan, karena kalau kita bicara data itu harus ada terutama data pemerintahan itu tidak sembarangan itu harus tentunya basis data yang tepat, yang akurat dan juga yang paling penting adalah data itu bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian ini adalah terkait dengan mobile phone ini bukan terkait dengan penggunaan datanya, penggunaan isi dari data tersebut gitu ya, atau isi dari percakapan kalian gitu. Tapi ini adalah terkait dengan lokasi di mana seorang si mobile tersebut ya em, apa pemilik handphonenya atau handphone itu sedang berada gitu, terutama kaitannya dengan BTS-nya. Jadi lokasi di mana sebenarnya tidak terkait dengan exact subscribernya. Jadi kalau kita bicara detailnya nanti kalau ada mata kuliah tadi ya itu adalah terkait dengan bagaimana posisinya bukan yang kita sebut sebagai active positioning. Jadi dia active positioning lokasi kita GPS kita ya location itu yang active positioning. Tapi ini adalah terkait dengan passive positioning. Jadi triangulasi dari BTS-BTS yang terdekat dengan kita melakukan kegiatan telepon atau melakukan SMS dan sebagainya. Dan ini digunakan untuk banyak hal. Kebutuhannya untuk apa sih sebenarnya? Jadi ini ditarik bukan dari ada datanya dulu, tapi dari kebutuhan. Saya sedikit cerita, sebenarnya kebutuhan itu awalnya adalah kalau kalian pergi ke, mungkin kalau di Jakarta udah sangat bagus, siapa yang berapa datang lewat emigrasi gitu ya. Kemudian kalau dari luar negeri ya, misalkan untuk internasional visitors gitu, untuk itu udah tahu bahwa yang datang ke Indonesia untuk melakukan kegiatan wisata itu ada berapa dari bordernya, dari perbatasannya yang ada di Soekarno-Hatta, ada di Merak misalkan, sorry, kalau kalau eh, port itu ada di Tanjung Perak, Tanjung Priok gitu ya. Kemudian kalau pesawat ya ada di Soekarno-Hatta, di Jogja misalkan yang internasional, itu bisa tercatat itu. Tapi ada beberapa area yang misalkan kalian pergi ke perbatasan Kalimantan dengan Malaysia, atau dengan Brunei, atau dengan Atambua dengan Timor Leste, atau dengan eh, Papua New Guinea ya di Papua, itu tidak ada beberapa lokasi yang tidak ada perbatasan. Sebenarnya mereka melakukan movement gitu ya. Dan ini dilakukan untuk menggunakan mobile phone untuk catching, untuk menangkap untuk mendapatkan informasi berapa sih orang yang moving from other countries to Indonesia gitu. Dan ini dilakukan kebutuhannya itu sebenarnya. Kemudian ditarik, oh ternyata ada sumber data baru loh. Nah, data barunya seperti apa? Maka menggunakan pendekatan MPD ini. Saya nggak akan bicara detail, ini ada beberapa artikelnya, tapi yang bisa didapatkan terkait dengan kegiatan ini adalah sebenarnya terkait eh, apa eh, dari mana dia datang, kemudian dia pergi kemana. Misalkan ini ternyata untuk ke Labuan Bajo itu mostly orang ada yang langsung dari NTT, misalkan dari Kupang, misalkan kemudian bisa ke Labuan Bajo, atau dari Bali langsung, atau bahkan juga ada yang Soekarno-Hatta. Kalau kalian sekarang ada flight dari Soekarno-Hatta ke Labuan Bajo, kalau bagi yang belum pernah, silahkan ke sana, menarik. Meskipun cukup panas di sana, tapi sangat indah di sana. Dan ini menggambarkan bagaimana kita nggak perlu mendapatkan informasi, tidak perlu menanyakan, tapi kita bisa mendapatkan data ini. Tapi ini sebenarnya tidak tidak straightforward. Harus dibilang bahwa ini tidak, oh cuma dapat loh, enggak. Di dalamnya ada banyak pendekatan statistik. Kalau misalnya logiknya nanti pendekatan-pendekatan machine learning, pendekatan clustering, terutama untuk melihat stay point-nya. Jadi
untuk mengetahui misalkan ada orang yang datang itu adalah pariwisata itu adalah harus dilihat apakah dia memang nomornya nomor Indonesia atau bukan. Kalau dia bukan nomor Indonesia, apakah dia sudah berada di situ, area tersebut, titik-titik tersebut, itu sudah lama atau tidak. Nah, titik-titik itu kan ada klasternya, pendekatan lokasi-lokasi di mana dia sering melakukan kegiatan. Kita ada melakukan beberapa riset terkait itu, ada stay point-nya. Jadi dia kita klaster dia sebenarnya paling sering ada di mana. Maka itu kita anggap sebagai dia home-nya. Dan ini jadi kalau kalian udah belajar minggu lalu udah supervised learning, unsupervised learning, itu sebenarnya penggunanya ada di sini. Salah satunya menggunakan bahwa memprediksi mana yang dia lokasi dia tinggal, mana di lokasi dia kerja gitu ya. Nanti itu bisa dilihat dari titik-titik ya di mana. Jadi kalau kalian lihat clustering bisa spatial clustering masuknya atau simple misalkan pakai DB scan gitu ya itu yang paling simple ya. Tapi ya ini spatial clustering untuk clustering lokasi-lokasi mana dia sering sering melakukan. Dan ini butuh cukup lama banyak karena mengingat datanya itu banyak jutaan bahkan juga subscribernya itu udah banyak lah kalau kita menggunakan beberapa operator gitu ya. Oke, sebentar. Kalau ada pertanyaan silakan ya nanti di oke, oke, sebentar, sebentar. Saya hold sebentar. Oke, berikutnya tadi adalah mobile phone. Mobile phone itu sebenarnya bisa digunakan untuk banyak hal. Jadi untuk misalkan pergerakan domestik ya, beberapa orang yang kerja domestik, kemudian juga eh, eh, dari mobilitinya saja ya, bukan 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 dari call data record, bukan dari CDR-nya ya, bukan dia terkait kontennya dan sebagainya, tapi lebih ke movementnya itu bisa digunakan untuk eh, komuter berapa orang yang dari Jakarta keluar Jakarta dan juga sebaliknya komuter eh, berapa orang yang commute setiap harinya di Jakarta itu tinggal menggunakan itu dan kita sudah juga menggunakan data tersebut dan tentunya di dalamnya adalah pendekatan yang eh, menggunakan berbagai macam teknik yang ada dan sekali lagi kalau kalian menjadi konsultan itu adalah berdasarkan kebutuhan, needs-nya apa gitu ya. Nah, ini juga ada teknologi yang berikutnya adalah satelit remote sensing. Remote sensing adalah mendapat informasi mengenai sebuah objek dari jarak jauh tanpa harus apa kontak atau tanpa harus berdekatan langsung atau menyentuh objek tersebut. Ini menggunakan eh, sa- salah satunya adalah tentunya pakai apa eh, satelit gitu ya, bisa juga pakai pesawat atau pakai drone gitu. Nah, yang paling banyak adalah menggunakan satelit, remote sensing satelit yang ini banyak digunakan untuk misalkan melihat kondisi perumahan, kondisi pertanian, lahan, kemudian perairan dan sebagainya. Kalau kalian lihat diskusi terkait misalkan, oh ada kerusakan lingkungan, ada kebakaran, ada penjarahan hutan, kemudian ada kebakaran hutan, ada juga tambang, itu pakai satelit ya. Dan itu semua bisa digunakan banyak hal. Kita riset dan ini sebagian besar yang kita gunakan di sini data kalau MPD tadi datanya itu adalah harus akses dengan diskusi dengan atau akses dengan mobile operator gitu ya. Kalau di sini sebenarnya sudah tersedia beberapa yang juga bisa diakses. Nah, yang tentunya satelit itu banyak hal ya kita bisa lihat dari satelit itu bisa kita lakukan beberapa hal untuk dengan modeling untuk mengklasifikasi tadi saya utarakan ada pertanian, kemudian apakah desa kota, apakah ada daerah yang Bronx ya, daerah yang kumuh atau tidak gitu ya, daerah yang misalkan miskinnya tinggi, kemudian daerah yang lahannya adalah banyak sawahnya atau ini ada tutupan lahannya adalah udah berubah dari dari tadinya pertanian ke
apa ke perumahan itu bisa terlihat kita klasifikasi dan tentunya ini kalian sudah belajar harusnya di beberapa mata kuliah yang lalu yang lain dan minggu lalu sudah dibahas juga misalkan simple lah classification seperti ya kemudian ensemble base ya. Ya, kemudian juga mungkin lebih dapat ke beberapa deep learning approach lah gitu. Dan tentunya terus dilakukan validation sama testing juga terkait dengan data tersebut. Ini contoh-contohnya misalkan yang dilakukan adalah untuk ini gak berbasis kebutuhan. Jadi kalau saya cerita kebutuhannya adalah dari presiden merequest bahwa oke semua data terkait dengan data pertanian itu harus satu sumber gitu ya. Kemudian harus tepat. Untuk tahu produktivitas pertanian ya itu sebenarnya cukup sulit untuk mendapatkannya, menantang lah. Ini baru produktivitas saja. Sebenarnya terkait padi, beras itu sebenarnya tidak hanya terkait dengan produktivitas, tapi juga pola distribusinya lah, yang baik pemain di sana sebenarnya. Anyway, tapi terkait dengan bagaimana kita tahu, oh kapan sih akan adanya panen gitu ya, daerah mana yang akan panen itu eh, biasanya yang dilakukan adalah petugas datang ke sana, petugas itu dari petugas dari pemerintah ngecek, disurvei, kemudian dilihat dia itu adalah sedang sedang fase tanam misalkan. Jadi untuk satu round tumbuh padi itu sekitar 4 bulan. Jadi dia apakah dia sedang proses untuk panen, apakah dia sedang generatif itu akan generatif bulir-bulirnya atau masih dia tumbuh di vegetasi dan sebagainya. Sehingga bisa dihitung, oh kira-kira di daerah misalkan Cianjur kan ada berapa hektar yang akan panen, kemudian juga di daerah misalkan Karawang akan panen kapan dan sebagainya. Itu dilakukan dengan sampel. Ya. Bayangkan itu harus dilakukan setiap bulan karena kita harus bisa mendapatkan prediksi setiap bulannya dan juga berapa sih perkiraan ton produktivitasnya, berapa ton sih hasilnya. Itu biasanya gunakan begini. Jadi dari ada namanya survei namanya survei Ubina namanya. Jadi dia hitung diambil satu daerah diambil sampelnya dipotong sekitar mungkin ukuran 2,5 kali 2,5 meter, kemudian dipotong, diambil padinya yang sudah panen, kemudian dihitung, ditimbang, kemudian sehingga bisa diperkirakan untuk 1 hektar di daerah tersebut berapa ton misalkan. Itu menghitung produktivitas dikalikan dengan jumlah area yang panen. Itulah kita mendapatkan perkiraan berapa sih produktivitas, berapa sih produksi padi di satu daerah gitu supaya tepat. Kalau salah sedikit ya kalau dijumlahkan akan makan banyak. Nah, ini butuh orang ya. Nah, yang tadinya adalah orang itu banyak dan waktunya dan daerahnya masalahnya daerah ada beberapa daerah yang tidak bisa kita akses karena memang berbahaya atau jauh dan sebagainya itu juga menjadi tantangan gitu ya. Nah, ini kan kita bicara klien, kita lihat tantangannya apa, kebutuhannya apa, kemudian dilihat bahwa oh, kita bisa gunakan satelit. Maka kita gunakan satelit. Gunakan satelit ya untuk bisa memperkirakan dan ini satelit memang agak sulit karena tantangannya di Indonesia tuh tidak hanya eh, apa eh, tidak hanya jenisnya tapi juga tidak ada yang besar seperti di Eropa tuh biasa sawahnya besar sehingga mudah kita prediksi. Tapi kalau kalian pergi ke daerah padi itu tidak sawah itu tidak hanya sawah ceritanya, tapi mungkin ada perumahan, ada hortikultura dan sebagainya di situ. Oke. Dan ini dilakukan prediksi menggunakan data menggunakan apa namanya menggunakan ini satelit ya gitu ya. Kita prediksi dan kita lakukan cek lapangan dan ternyata bisa didapatkan apa antara perkiraan menggunakan eh, menggunakan satelit dengan hasil di lapangan memang mirip lah gitu. Ini kan proses dengan proses training. Nanti kita coba testing. Dan
Ini butuh waktu untuk cek lapangan juga. Jadi kalau kalian nanti sebagai statistisi tidak harus ini ya, tidak harus tidak hanya basisnya ada data analisis gitu, tapi juga langsung cek ke lapangan sesuai atau tidak. Ini contoh adalah ini juga beberapa riset yang digunakan terkait kebutuhan untuk apa eh, mapping poverty ya. Ini dengan menggunakan berbagai sumber data yang datanya itu sudah ada basisnya adalah data remote sensing, kemudian data point of interest. Nanti saya akan jelaskan terkait data point of interest itu apa. Kemudian juga ini menggunakan berbagai macam teknik. Jadi sumber datanya banyak, baik itu adalah citra satelit itu ya, kemudian POI, point density maupun juga nanti menggunakan data yang sifatnya basisnya adalah data dari pemerintah official seperti kemiskinan di level desa kota misalnya. Dan metodenya penggunaan modal sebenarnya sama aja semua penggunaan modalnya bisa menggunakan decision tree ya, random forest dan sebagainya lah. Atau di apa lebih di tingkatkan ke ini yang lebih apa kompleks misalkan multi layer perceptron atau CNN. Contoh-contoh penggunaannya. Dan ini memang apa ini saya gerak ya. Dan bisa juga satelit itu bisa ini contohnya adalah kita coba petakan sampai level terkecil berdasarkan data satelit tadi dan jumlah populasinya dan juga kemiskinannya. Nah, ini adalah kalau kita bicara satelit itu bisa juga terkait dengan kesehatan ya masyarakat untuk food security, disaster, kemudian juga disease surveillance. Dan ini bisa kita gunakan contohnya adalah untuk TB. Nah, ini adalah contoh saja untuk tuberkulosis. Tuberkulosis ini sebenarnya kebutuhannya adalah mengidentifikasi daerah-daerah mana yang memiliki case tuberkulosis yang tinggi, tuberkulosis yang tinggi ya, TB yang tinggi. Kemudian juga kira-kira apa sih yang bisa menyebabkan tingginya tuberkulosis itu dilihat dari sisi bukan ke personalnya, tapi lebih kepada lingkungan, faktor lingkungan. Karena lingkungan. Kemudian di sini kita lihat kondisinya terkait dengan kondisi TB ya biasanya dengan pollution gitu ya. Kemudian juga terkait dengan kondisi kepadatan rumahnya dan juga terkait dengan kondisi perekonomian. Kondisi perekonomian itu bisa dilihat dari nighttime light intensity misalkan. Dan ini bisa digunakan karena memang daerah-daerah yang eh, keekonominya cukup tinggi biasanya itu memiliki akses terhadap eh, lampu sehingga dia akan lampu apa intensitas cahaya di waktu malamnya akan lebih tinggi dibandingkan yang daerah yang lainnya. Jadi menggunakan GWR ya Geographical Weighted Regression dan ini beberapa contohnya menggunakan data tersebut. Dan ini bisa dilihat di sini. Dan ITB-nya bisa dilihat di sini ya. Oke, ini kemudian kaitannya. Oh, oke. Silakan Arza. Ada yang nanya. Iya Pak, saya mau bertanya tentang data satelit yang sebelumnya Bapak sampaikan ya Pak. Jadi Ya, kalau misalnya kita membangun atau melakukan pemodelan prediksi pakai data satelit itu, apakah kita tidak wajib memperhitungkan efek spasialnya atau ya gak masalah juga kalau kita nggak pakai efek spasial, nggak memperhitungkan efek spasialnya gitu Pak? good. Belum, ya harus memperhatikan sebenarnya efek spasialnya. Kalau yang ini belum kita masukkan efek spasialnya ini. Ya kan, kali modeling modeling biasa. Oke, Za. Sebenarnya kalau kita bicara bicara apa data ini data sebenarnya jadi data kan bentuknya grid data sini gridnya bisa kan 10 dua sorry mungkin sekitar 2,5 kali 2,5 kilometer misalkan atau ada yang lebih kecil lagi tapi 2,5 kilometer kemudian kita rangkum menjadi
mediannya, misalkan misalkan gini, data eh karena sebenarnya gini, bagusnya adalah data itu bisa kita lihat gridnya. Spasial itu, sorry, data satelit itu kan bisanya melihat level-level kecil, grid ya, mau 10 meter bisa lebih yang lebih detail ya. Tapi mungkin let's say kita bilang 1 kilo kali 1 kilo. Satu grid itu bisa dapatkan informasi terkait kondisi apa lingkungannya, kemudian population. Tapi kemudian kan data data kita itu biasanya adalah di level pemerintahan, misalkan di kecamatan, desa gitu ya. Oh, berapa sih jumlah penduduk desa tersebut? Bukan per grid. Sehingga dari yang grid tadi, ini kemudian kita buat zona statistiknya. Zona statistik adalah nilai yang mewakili zona tersebut. Statistik yang mewakili zona tersebut. Biasanya diambil median dari seluruh titik yang ada tersebut. Misalkan di satu desa itu ada yang apa temperaturnya ada yang tinggi, ada yang rendah di rata-rata sehingga misalkan temperaturnya misalkan menjadi sekitar 35 misalkan atau 33 rata-rata di daerah tersebut. Nah, itu baru angkanya. Nah, yang dianalisis biasanya adalah per eh, satuan pemerintahan gitu ya. Baik desa, kota dan sebagainya. Nah, tentunya kalau kita bicara area itu biasanya memang ada efek spasial daerah yang memiliki karakteristik yang sama biasa akan menggerombol gitu ya. Makanya di sini kalau kita lihat kalau yang ini kan dia nggak pakai masih tidak pakai spasial karena kita mencoba hanya memetakan membandingkan memprediksi terkait dengan level administratif apa kemiskinan di desa tersebut. Ini masinerinya masih sifatnya adalah yang kita anggap masing-masing eh, unitnya adalah desa itulah independen. Padahal dia bisa jadi adalah dependen karena desa yang miskin biasanya juga daerah sekitarnya juga akan cenderung mungkin ekonominya tidak tinggi atau sebaliknya daerah yang ekonominya tinggi biasanya itu akan berdampak dengan sekelilingnya ada efek spasialnya gitu. Seharusnya makanya kita gunakan di sini mana nah ini kita gunakan efek spasialnya gitu Arza. Arza? Berarti kalau semisal data spasialnya, data satelitnya itu udah dalam bentuk tabular, contohnya median tadi, kita bakal bikin modelnya tuh model prediksi biasa ya Pak, kayak tadi random forest, decision tree gitu Ya ya ya. Pak. Mm-mm, mm-mm. Bisa tapi kamu bisa masukkan spasial di sana. Oke, baik Pak. Terus saya boleh bertanya lagi Pak. Boleh boleh. Kebetulan kan saya udah pernah baca publikasi Bapak ya Pak di BPS terkait prediksi kemiskinan tingkat desa menggunakan data citra satelit malam. Dan di situ saya ada sedikit kebingungan apakah dalam membentuk model untuk prediksi itu cuma pakai data satelit aja tuh apakah relevan atau tidak Pak? Atau sebenarnya harus dipakai data lain dari pemerintahan karena kan data satelit itu cuma variabel proxy atau variabel pendamping aja gitu Pak. Oke, gini, yang buat kemiskinan ya, gitu kan? Ya, apakah pakai itu gitu kan ya? Iya Pak, Gimana apakah pertanyaannya? relevan untuk pakai data citra satelit malam aja atau harus pakai variabel lain sebagai prediktornya gitu Pak? Oke, untuk yang ini sebenarnya, oh yang kemarin itu sebenarnya gini, God, kalau kamu lihat di bukunya di BPS itu ada beberapa provinsi yang bisa relevan, ada provinsi yang tidak. Jadi kalau daerah beberapa daerah itu oke, beberapa provinsi misalkan di daerah yang memang dia sebenarnya gelap karena bukan karena miskin gitu. Nah itu harus ada pendekatan lain. Makanya di sini, di sini nah ini kita gunakan tidak hanya satu night time, tapi juga kita gunakan variabel yang lain. Ditambah dengan variabel-variabel yang didapatkan dari sumber data, misalkan dari pemerintahan atau data lainnya, gitu. Nanti bisa sebenarnya bisa kita lihat yang paling sebenarnya dominan yang mana, kan bisa gitu. Ada Other Iya Pak, questions? Hmm. berarti Jadi bisa memang ditambahkan. perlu untuk pakai variabel lainnya Pak. Kalau satu doang Yes. nanti tidak terlalu relevan penelitiannya. Iya. Ah, ah, ah. Baik, baik Oke, Pak, nanti ini terima kasih. saya sebut point of interest. Point of interest tuh gini.
point of interest itu, oh ini saya nggak masukin. Point of interest itu ada nggak di sini? Oh ini nih, point of interest kan tuh data-data dari ini ya, dari Google Map ya. Google Map itu diambil, kemudian fasilitas pendidikan, kesehatan, ada fasilitas apa supermarket dan sebagainya. Itu kan bisa didapatkan lokasi-lokasi. Karena kita gabungkan dengan data itu. Jadi point of interest itu diambil dari Google Map. Tentunya ini harus kalau misalkan untuk riset biasa dibolehkan, tapi kalau misalkan gunakan untuk bisnis, untuk gunakan yang skala lebih besar, itu apa tidak bisa di apa eh, harus berbayar lah, gitu. Harus berbayar. Nah, ini. Nah, PO ini yang diambil adalah lokasinya sama densitas. Densitas itu berapa sih satu daerah itu kalau dia banyak ada fasilitas pendidikannya, ada tempat wisatanya. Daerah tersebut harusnya atau asumsi kita adalah punya nilai ekonomis yang lebih tinggi sehingga angka kemiskinan pun jauh lebih rendah misalkan. Itu ada lokasi, density sama distance. Jadi kalau dia jarak terhadap fasilitas kesehatan, terhadap dengan fasilitas pendidikan terdekat, misalkan itu cukup dekat, maka tentunya kualitas kesehatannya akan lebih tinggi dan juga ekonominya jauh lebih bagus juga gitu. Nah, ini point of interest. Jadi tidak hanya pakai satelit, kita harus combine dengan sumber data yang lainnya. Nanti baru setelah ini semuanya dilihat mana yang kira-kira memang menjadi yang paling dominan lah yang untuk kita memprediksi angka kemiskinan tadi. Pertanyaan berikutnya adalah gini, kenapa harus nggak pakai data ini saja untuk mengukur kemiskinan? Tentu tidak. Kemiskinan harus dilihat dari real kondisi di lapangan, karena ini kan pendekatan saja dari atas. Terus pertanyaan, Pak, kenapa harus dilakukan pakai satelit? Kenapa nggak kita survei? Survei itu dilakukan saat ini adalah cuma setahun cuma 2 kali ya. Dan itu karena butuh waktu juga untuk menanyakan. Setiap kita punya 280 juta orang gitu ya. Dan eh, jutaan rumah tangga dan daerahnya cukup sulit. Makanya kita gunakan pendekatan ini supaya kita bisa mendapatkan perkiraan saja estimasi daerah mana yang lebih tinggi atau ada pergerakan, terutama apabila kita mau melihat ke level yang lebih kecil, misalkan ke desa, kota dan sebagainya. Kalau untuk survei ke level desa, wah itu bisa dan setiap bulan itu cukup sulit ya karena harus membutuhkan orang yang banyak lagi dan tentunya biaya dan biayanya saat ini limited lah, terbatas. Ada lagi, Za? Sudah Pak sampai saat ini itu dulu. Terima kasih Pak. Oke, thank you. Dan ini tuberkulosis ya, ini juga stunting sama, ini stunting juga kita combine ya sebenarnya antara stunting itu kan juga terkait lingkungan. Kita lihat secara teoretikalnya apa sih yang menyebabkan sebuah area itu memiliki angka stuntingnya cukup tinggi. Tentunya yang paling penting adalah eh, sanitasi, misalkan, kemudian juga terkait dengan kondisi ibunya, kondisi keluarganya, dan juga terkait dengan lingkungan. Maka kita tambahkan faktor lingkungan di sini seperti Build-up Index, NDVI, ini terkait dengan vegetasi dan sebagainya. Dan kita lihat bahwa daerah yang stunting itu terjadi sebenarnya daerah-daerah yang pedesaan gitu ya, pedesaan dan ini biasanya daerah-daerah yang angka stuntingnya tinggi kalau dilihat itu kan berdekatan-berdekatan warnanya itu biasanya juga dikarenakan dia daerah pedesaan dan mungkin dari secara ekonominya kalau di Indonesia itu kebanyakan orang miskin kita tuh ada di daerah wilayah pedesaan gitu ya. Karena memang kondisi perekonomiannya dan juga em, mungkin kegiatan ekonominya lebih tinggi di perkotaan. Ini point of interest ya. Point of interest ini adalah ini contoh yang dilakukan terakhir untuk bisa melihat daerah-daerah mana di eh, Yogyakarta yang ada industri kreatif. Jadi industri kreatif itu ada 17 jenis ya, dari kuliner, kemudian eh, wisata, kemudian juga apa lagi ya, fashion gitu ya. Ada banyak lah gitu. Fashion dan sebagainya.
sehingga kita eh, coba kita ambil data dari Google Maps gitu ya, API untuk mendapatkan lokasi-lokasi point of interest terkait dengan industrinya apa saja dan juga kemudian kita buat angkanya dengan melihat daerah-daerah yang tinggi industri kreatifnya di daerah Jogja. Ini sama ini sebenarnya pakai statistik simpel aja sebenarnya ini. Ya kita ambil datanya, di overlay, kemudian membuat indeks. Dari indeks tersebut kemudian kita bisa dapatkan daerah-daerah mana yang punya punya apa banyak industri kreatifnya dan sisi lain kita memiliki daerah-daerah desa-desa yang industri kreatifnya itu tidak hanya satu jenis tapi juga dua subsektor. Misalkan daerah yang ada fashion dan kuliner misalkan ada atau ada daerah yang khusus publishing. Nah, dan ini bisa terlihat dari gambar di sini. Kemudian yang dilakukan yang sama untuk misalkan health facilities, daerah-daerah mana yang eh, memiliki ini juga dari kebutuhan. Ini yang ini saya lupa jelaskan. Ini dari kebutuhan dinas industri kreatif di Jogja. Mereka butuh pemetaan ini. Kemudian yang sama dilakukan ini untuk Dinas Kesehatan Yogyakarta. Mereka butuh daerah mana sih yang by apa data atau berdasarkan fakta itu sebenarnya memiliki angka akses terhadap fasilitas kesehatan yang tinggi gitu. Kalau yang tinggi warna hijau oke ya, tapi warna merah kalau ada orang Jogja sini itu cukup jauh terhadap fasilitas kesehatan misalkan. Ini saya cepat aja nih. Ini nah ini satelit ya tadi kota PAI ini satelit. Satelit di kalau kalian pernah ke Pulau Karimun Jawa itu ada kalau kalian ada di laut apa di pantai itu kan ada mangrove, kemudian ada apa ada pasir gitu ya. Ada alga, kemudian ada coral reef dan sebagainya. Ini sebenarnya juga dibutuhkan data ini oleh pemerintah. Untuk apa sih sebenarnya? Untuk berapa sih jumlah aset-aset kita? Jadi aset itu tidak hanya bicara aset fisik apa bangunan, kemudian aset keuangan gitu ya, tapi juga aset lingkungan. Berapa sih luas hutan kita? Berapa sih luas pohon sawit kita dan sebagainya, termasuk yang ada di laut atau di pinggir pantai gitu ya. Sehingga ini bisa kita dapatkan dari apa dari data ini kemudian kita bisa dapat itu Kementerian Lingkungan Hidup dan juga Kementerian riset itu BRIN itu juga udah ngecek oh berapa sih luas area misalkan pasir, berapa sih luas area mangrove. Ini dari data ini. Dari data ini kemudian kita bisa cek terkait dengan data satelitnya gitu. Ini kemudian dilakukan modeling dari data yang sudah ada ya. Cek cek. Suara kedengaran? Kedengaran Pak. Kedengaran Ferdinand ya? Suara masuk ya? Masuk Pak. Oke oke. Ya, dari data itu kemudian kita gunakan apa? Kita gunakan satelit untuk training gitu. Buat apa sih Pak idenya trainingnya? Oke, karena kita sudah ada data realnya, data yang Y-nya ya, data yang real observe-nya sudah ada. Kita lakukan modeling dari data tersebut. Kemudian di tahun 2020 itu sudah kita buat trainingnya. Kemudian kita tes di tahun 2023 untuk ngecek berapa sih area yang berkurang, ada yang berubah, ada yang sudah alih fungsi atau ada yang hilang gitu. Pertanyaan, kenapa nggak kita hitung langsung? Untuk mendapatkan data cek lapangan itu mereka harus harus menyelam, harus apa ya, harus mungkin cek lokasi itu butuh waktu juga dan ini satu pulau saja itu di apa namanya Karimun Jawa ya. Sehingga kalau kita udah tahu dari training ini udah dapat model yang baik, tentunya kita bisa lakukan di tempat lain. Ini kita lakukan di tahun 2023 karena belum ada, tapi memang jadi tidak ada kebandingannya. Tapi paling tidak kita bisa lakukan prediksi gitu antara mana yang berubah. Misalkan ini kalau kalian lihat di sini
Ini yang tadinya tidak ada perumahan di tahun 2020, di tahun 2023 mulai ada perumahan sini. Lahan terbangun. Ada perbedaan-perbedaan cukup mendasar alih fungsi lahan di sini. Nah, kemudian yang berikutnya adalah ini shipping, ini data shipping. Shipping ini sebenarnya kebutuhannya dari terkait dengan statistik atau terkait dengan kondisi kondisi ini shipping di kita gitu ya. Shipping itu sebenarnya bisa terlihat dari mobilitas ship itu ya. Itu mudah dilihat dan ini biasa digunakan untuk banyak hal, untuk melihat ekspor impor, untuk melihat ekspor impor antar daerah. Ekspor impor itu bisa jadi antar provinsi, itu disebut juga sebagai ekspor impor. Tapi ekspor impor antar negara seperti dari Indonesia misalkan ke Singapura atau ke Filipina atau ke Vietnam gitu ya, menggunakan data ini. Data ini sebenarnya cukup bisa diakses ya, tentunya. Tapi ini adalah kompleks juga ya karena kebanyak lah gitu. Datanya bisa miliaran nih kalau diambil karena inilah lokasi setiap kegiatan dari setiap eh, kapal yang ada di dunia gitu harus diambil. Kalau kita lihat di bawah ini pergerakan kapal kargo itu cukup kompleks ya. Ada yang dari kalau lihat di sini ini Singapura paling ramai, Selat Malaka. Kemudian di sini adalah di di daerah Selat Sunda. Kemudian di sini adalah Laut Jawa gitu ya. Ini pergerakan banyak. Kok ikan tuh daerah sini misalkan. Nah, passenger juga nggak terlalu ada jalur-jalurnya di passenger kegiatan passenger ship sih. Ini bisa digunakan untuk apa sih? Ini digunakan untuk berapa banyak sih pergerakan dari satu port ke port yang lain gitu ya. Kemudian ini untuk mendapatkan angka emisi. Nah, kalau kita bicara emisi, emisi gas rumah kaca untuk apa? Untuk di laut kan, untuk di darat bisa dilihat dari jumlah yang ada di darat itu, pergerakan di mana dan sebagainya. Sedangkan di laut belum bisa. Sehingga kita ajukan pendekatan ini daerah lokasi-lokasi yang memang dia eh, banyak emisinya di sana. Ini kita bisa hitung, kita perkirakan juga berapa gasnya. Ini sebenarnya dalamnya ada pendekatan matematiknya juga yang ini tidak saya jelaskan. Itu saja dari saya sih sebenarnya. Banyak nih contoh-contoh penggunaan dari data ya, penggunaan dari big data yang memang berdasarkan dengan kebutuhan gitu ya. Kebutuhan dari kebutuhan dari masyarakat gitu ya, kebutuhan terutama dari kalau di case ini adalah pemerintahan. Kira-kira apa yang dibutuhkan. Kemudian saya coba berikan contoh satu lagi. Ini itu kan data dan data analytics ya. Ini saya sedikit slightly ke ini aja. Oke. Ini terkait dengan ChatGPT ya. ChatGPT ini sebenarnya juga digunakan saat ini AI atau generative AI atau bisa juga large language model itu banyak digunakan untuk tentunya banyak hal untuk kebutuhan em, langsung atau memang ini kebutuhan untuk kegiatan-kegiatan statistik. Dan ini banyak kemarin ada beberapa yang request untuk tolong membuatkan chatbot juga gitu ya. Chatbot ini untuk asisten virtual, kemudian pembuatan konten, untuk pembelajaran pendidikan dan juga layanan pelanggan. Kalian udah tahu lah chatbot lah gitu ya. Intinya ada pertanyaan dia akan menjawab, kemudian kita sesuaikan. Tapi untuk kebijakan publik untuk level nasional itu banyak digunakan juga. Nah, ini yang contoh ketika kita eh, ini adalah Ananda. Ini juga gambarnya juga di generate pakai AI juga. Ini adalah intinya gini. Ini adalah arah untuk bisa melakukan proses training gitu. Jadi kita masukkan melalui RAG-nya data-data mengenai apa yang kita ingin pelajari atau buku teksnya gitu ya. Kemudian kalau peserta training yang ingin bertanyakan langsung dia nanya dan pertanyaannya kita kita fokuskan kepada data dokumen-dokumen yang sudah kita masukkan ya supaya dia bisa menjawab berdasarkan konteks tidak sembarangan mengurangi halusinasi yang mungkin terjadi kalau kita menggunakan berbagai macam ChatGPT yang sudah ada saat ini tapi ini fokuskan terkait dengan kebutuhan dari kita.
Ini saya skip aja. Ini adalah berikutnya adalah ini adalah AIDA. AIDA ini adalah untuk kalau kalian ingin bertanya nih kalau lihat di sini ya. Ini adalah bertanya terkait berapa sih misalkan kemiskinan di kota Surabaya misalkan. Eh, Berapa sih penduduk Indonesia misalkan. Nah, ini bisa langsung dijawab di sini. Arahnya adalah mempermudah pertanyaan kita, mempermudah jawaban. Kenapa ini menjadi tantangan? Jadi ini juga menjadi tantangan secara umum. ChatGPT itu sebenarnya bagus atau works well atau untuk data teks. Tapi kadang-kadang data ya ChatGPT itu atau untuk angka itu masih butuh proses gitu ya. Dan juga kita harus memastikan bahwa yang digunakan dari chat ini adalah basisnya data-data yang memang resmi. Kalau kalian coba Google atau pakai ChatGPT itu coba cari data A, B, dan C gitu, dia akan menjawab, tapi harus pastikan bahwa data itu yang diberikan oleh ChatGPT itu memang data-data resmi. Bisa jadi data-data yang mungkin juga bisa ngarang, data yang mungkin belum pas, dan sebagainya. Kemudian ChatGPT juga belum bisa banyak mengakses, mungkin kalau ini adalah image gitu, ada gambar dari teks, dari gambar tersebut ada angka-angka yang harus diekstrak. Ini juga menjadi tantangan bersama. Oke, itu saja dari saya. Ini ada klasifikasi tapi mungkin itu nggak terlalu penting. Ini sebenarnya case-case yang banyak digunakan dan saat ini banyak dibutuhkan ya. Dan em, intinya adalah kalau di BPS secara umum, kemudian juga di beberapa kementerian, di Bappenas, kemudian Kementerian. Ini juga saya ada diminta satu lembaga kementerian untuk analisis datanya gitu ya. Itu adalah paling penting pastikan bahwa kalian mengerti bisnis prosesnya apa. Bagaimana data itu diambil, bagaimana data itu dikoleksi. Tanyakan proses awal. Ingat ketika kalian menjadi konsultan, proses awal paling penting adalah bagaimana kalian bisa mengerti bisnis proses dari klien tersebut. Kemudian setelah itu pastikan bahwa kalau memang data sudah ada, cek kualitas datanya. Kalau belum ada, pastikan kalian mengambil mengkoleksi data berbasis data yang bisa dipertanggungjawabkan, baik itu secara ilmiah maupun secara legal juga. Kemudian baru proses analisis. Jadi kalau cuman konsultan analisis saja itu biasanya nggak tidak selalu ada harus analisis ya, tapi biasanya mulai dari end to end. Coba dari awal sampai akhir bagaimana data collection, bagaimana kemudian interpretasinya, bagaimana kemudian memvisualisasikannya. Itu proses yang dilakukan. Ada pertanyaan di sini? Nah, kalau nggak ada, note note ya, Ferdinand, bahwa ini untuk yang berikutnya, untuk pertemuan berikutnya adalah ini 1 jam ini kan 2 jam harusnya kalian tugas mandiri secara umum, secara masing-masing ya, adalah buat em, selain tadi yang sudah saya presentasikan, satu buat rangkuman dari yang sudah saya presentasikan, kemudian tambahkan minimal 5 case ya terkait dengan penggunaan statistik lah gitu ya di bidang pemerintahan ya, kemudian dan diberikan penjelasannya short description saja dan juga referensinya, baik itu referensi menggunakan misalkan bisa artikel, bisa laporan kegiatan yang ada di website pemerintah, atau bisa juga misalkan eh, laporan-laporan dari ini international organization lah, ya, organisasi internasional seperti IMF, ADB, misalkan atau misalkan UN dan sebagainya untuk melihat case-case apa saja sih yang saat ini digunakan terutama untuk sains data di bidang pemerintahan dan kalian mencoba
semacam baca dan juga mereview dari minimal 5 case yang sudah kalian dapatkan dari eh, internet lah. Ada pertanyaan yang lain? Tadi deadline-nya kapan Pak jadinya Pak? Minggu depan aja Sabtu lah. Oke, Pak. Individu ya Pak? Oke, Baik Pak. individu. Oke, oke ya. Oke Ada Pak. pertanyaan lagi? Oh, ada cukup yang, tapi yang untuk yang, eh oh sorry sorry sorry. Yang ada dua tugas, sudah ada. Yang dua tugas ya, Ferdinand. Yang tugas yang cari yang untuk summary hari ini besok dikirimkan, maksud kamu? Ya, supaya sebagai proses absensi hari ini besok pagi sebelum jam mungkin jam 12 saya bisa lihat. Kemudian sebelum jam 12 Pak, jam 12 siang ya, sebelum jam 12 siang Pak ya kan dengar ini rangkuman ini kan sudah merangkum tadi ya, atau lihat rekamannya terus buat rangkuman, nggak usah lama, nggak usah banyak-banyak, sekitar 2 halaman saja untuk rangkuman dari yang kita diskusikan hari ini. Kemudian juga untuk yang tugas tadi, case-case di bidang pemerintahan itu minggu depan. Itu Ferdinand, pertemuan berikutnya. Oke Pak. Untuk yang tugas pertama hanya untuk tadi kalian saya memastikan bahwa kalian membaca, melihat dan juga apa bisa merangkum dari yang saya diskusikan malam ini sebelum jam 12 pagi, jam 12 siang besok bisa dikumpulkan. Cukuplah sekitar 1,5 jam untuk merespon, untuk membaca yang rekaman hari ini atau mungkin yang tadi saya utarakan. Baik Pak. Oke, Aman Pak. oke, itu saja kalau nggak ada. Untuk tugas yang kemarin dikumpulkan ya Ferdinand, termasuk nanti dikumpulkan termasuk yang ini deh, yang hari ini juga satu tempat aja nanti. Ya Pak, Itu di Ferdinand slide-nya. dan teman dan yang lainnya semua. Terima kasih. Untuk berikutnya saya akan coba cari. Saya sudah kontak beberapa klien, tapi memang waktunya mereka sangat padat ya, terutama di akhir tahun. Saya coba dari ada yang kesehatan, kemudian mungkin ada yang di bidang bank ya, dan juga di bidang lainnya. Oke, ada lagi pertanyaan? Kalau nggak ada kita cukupkan sekian. Udah 1 jam saja dan 1 jam lagi kalian membuat rangkuman yang tadi saya utarakan. Kemudian untuk tugas minggu depannya tadi, eh, untuk yang overview terkait dengan kegiatan eh, sains data di bidang pemerintahan. Itu saja. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam semuanya. Dan selamat berakhir pekan. Thank you semuanya. Makasih. Jadi Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Kamu berhentikan rekamannya, Ferdinand?